Izin share screen terlebih dahulu. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana melatih fokus anak dengan hiperaktif. Nah, membicarakan tentang fokus konsentrasi, kita harus tahu bagan ini nih. Nah, bagan ini adalah proses sebuah informasi masuk ke otak kita. Nah, ini menurut teori dari namanya HIP, Human Information Processing, di mana informasi itu masuk itu melalui pintu gerbangnya. Nah, gerbang pertama itu namanya adalah atensi atau nama lainnya adalah fokus konsentrasi. Nah, jadi pentingnya fokus konsentrasi itu untuk masuknya informasi. Jadi ini akan berpengaruh pada banyak hal ya. Jadi anak yang sedang belajar berbicara itu, jadi anak yang gangguan konsentrasi itu pasti terlambat berbicara, pasti. Jadi bisa dipastikan anak yang terlambat berbicara pasti gangguan fokus konsentrasi. Ya. Jadi itu yang nantinya harus diperhatikan bahwa gangguan fokus konsentrasi ini yang perlu banget ditangani. Jadi fokus konsentrasi adalah gerbangnya, pintu masuknya informasi masuk ke otak kita. Nah, jadi dari informasi input sensori itu akan masuk ke dalam short term memory kalau di atensi. Kalau gagal di atensi, ya nggak akan masuk ke short term memory, apalagi masuk ke long term memory, karena nanti syarat untuk masuk ke long term memory juga akan sangat penting sekali tuh. Jadi di rehearsal, diulang-ulang, dikonsolidasi atau di elaborasi. Jadi nanti akan dikait-kaitkan, dipahami, baru bisa masuk ke dalam memori jangka panjang. Jadi ini penting sekali kenapa anak-anak yang nantinya mengalami gangguan fokus konsentrasi kita harus deteksi dengan baik dan harus ditangani dengan baik gitu. Nah, kita masuk ke slide kedua. Nah, slide kedua ini adalah definisi dari konsentrasi. Jadi, apa sih sebenarnya konsentrasi itu? Konsentrasi adalah pemusatan perhatian, pikiran, dan jiwa, dan fisik pada sebuah objek. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Atau menurut ahli Nugraha, itu konsentrasi belajar adalah kemampuan untuk memusatkan pikiran terhadap aktivitas belajar. Nah, jadi kalau konsentrasi belajar pada siswa adalah suatu perilaku dan fokus perhatian siswa untuk dapat memperhatikan dengan baik dalam setiap pelaksanaan pembelajaran serta dapat memahami setiap materi belajar dan yang telah diberikan oleh orang lain atau guru atau tutor ataupun orang tua. Nah, ini adalah anatominya. Ini Bapak Ibu nantinya tinggal baca-baca saja. Jadi tentang anatomi bahwa ini pusat untuk berbicara itu pusat untuk fokus konsentrasi itu ada di tingkat central nervous system di bagian namanya area cortex. Nah, itu yang sangat penting sekali tuh. Nah, jadi nantinya ini representasi dari si fokus konsentrasi itu ada dibagi menjadi beberapa. Jadi ada 5 bagian area penting di otak kita untuk yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah execute, yang ketiga adalah sustain, sustain itu mempertahankan, yang keempat adalah encode, encode itu adalah mengkode, dan yang kelima adalah shift, shift itu adalah memindahkan. Nah, jadi nantinya akan ada 5 jenis konsentrasi. Jadi ada 5 jenis konsentrasi yang sangat penting sekali yang kita harus kembangkan. Jadi anak dengan gangguan konsentrasi itu bukan hanya cuman anakku nggak bisa konsentrasi, bukan begitu, tapi bagian mana yang bermasalah. Jadi nanti kenapa pentingnya perlu dibawa ke ahli, perlu dibawa ke psikolog anak, perlu dibawa ke dokter anak untuk melihat bagian mana yang nantinya mengalami masalah. Jadi ada 5 jenis konsentrasi yang nanti akan harus kita tes atau kita cek, harus kita lihat mana yang memang bermasalah. Yang pertama adalah namanya sustain. Sustain itu adalah nama lainnya adalah span atau namanya rentang atensi bahasa Indonesianya. Kemampuan mempertahankannya. Nah, ini hitungannya adalah nanti menit. Jadi misalnya contoh 5 menit, 10 menit, 30 menit. Nah, itu namanya sustain attention atau namanya attention span atau namanya rentang atensi. Yang kedua adalah focus attention, di mana memusatkan perhatian. Nah, memusatkan perhatian itu nanti akan ada 2 jenis, yaitu stimulus-stimulus yang berkaitan dengan visual atau mata,
Dan yang kedua adalah stimulus-stimulus yang berkaitan dengan auditori atau pendengaran. Jadi nantinya focus attention ini akan dites juga untuk melihat seberapa kemampuan fokus konsentrasi mata dan seberapa fokus konsentrasi pendengaran. Yang ketiga adalah namanya selective attention, di mana memilah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi sangat penting sekali kita mengetahui bahwa anak kita itu nantinya kemampuan menyeleksinya itu bagus atau tidak gitu. Hal yang sederhana adalah gini nih, saat dia ada di ruangan gitu ya, ada orang yang berbicara banyak gitu ya, yang berbicara banyak dan orang yang berbicara banyak itu dia harus memperhatikan yang mana. Nah itu namanya adalah kemampuan dalam selective attention. Atau misalnya gini deh, di sebuah kelas itu ada banyak orang rame, anak rame yang berbicara, tapi anak yang selective attention-nya bagus itu dia akan hanya memperhatikan si gurunya yang sedang berbicara, jadi tidak menggubris suara dari temannya dan seterusnya. Nah, selective attention ini juga nanti dibagi jadi dua, visual sama auditori, sama. Jadi nantinya dia bagaimana memilah mana yang harus diperhatikan, mana yang tidak diperhatikan, itu namanya selective attention. Termasuk nanti waktu memilih jawaban, gitu ya. Misalnya soal jawaban itu adalah multiple choice, A, B, C, D, dan E. Dia udah tahu tuh bahwa pilihannya adalah si jawaban nomor D, poin D gitu ya. Tapi waktu nyoret atau melingkari itu bisa saja salah karena selective attention-nya itu bermasalah. Nah, itu yang nantinya akan sangat perlu diberesin kalau anak mengalami gangguan selective attention. Yang keempat adalah namanya alternating attention. Jadi memindahkan atensi kembali setelah atensi awalnya dirusak. Jadi misalnya contoh gini nih. Dia lagi belajar terus dipanggil sama ibunya, "Andi, iya, Ma." Nah, setelah iya, Ma tadi balik lagi ke fokus itu dia bisa nggak? Nah, kemampuan balik lagi tadi namanya adalah alternating attention, kemampuan memindahkan atensi ke ibunya, terus balik lagi ke fokus belajarnya. Nah, itu yang contoh dari alternating attention. Terus alternating attention itu nanti dibagi jadi dua lagi tadi itu, auditory sama visual. Visual adalah salah satu contohnya adalah alternating attention itu adalah saat dia memindahkan tulisan dari papan tulis ke buku. Jadi nanti dia ngelihat ke papan tulis, ke buku lagi, ke papan tulis lagi, ke buku lagi, nah kayak gitu. Nah, kemampuan alternating attention yang buruk itu nanti dia hilang tuh. Yang, duh, tadi mana ya baris yang tadi aku baca di papan tulis tuh. Nah, kayak gitu. Jadi itu nanti akan harus diperhatikan dalam alternating attention. Yang kelima adalah namanya divided attention. Divided attention itu adalah membagi konsentrasinya. Jadi biasanya 2 atau lebih. Jadi misalnya contoh nih seorang anak yang lagi belajar suruh nungguin adiknya yang sedang minum susu, udah habis belum ya? Kalau udah habis, ambil botol susunya taruh di dapur gitu tuh. Nah, sama seperti misalnya emak-emak yang lagi nonton telenovela sambil motong wortel gitu. Jadi dia motong wortelnya juga aman, nggak keiris jarinya, tapi juga sambil nonton telenovela gitu. Jadi itu yang namanya divided attention itu kayak gitu. Nah, termasuk nanti orang-orang yang multitasking gitu. Jadi dia akan bagi konsentrasi dengan beberapa hal, itu namanya divided attention. Nah, untuk tadi ini kelima ini sudah saya jelaskan di dalam slide sebelumnya, jadi saya akan lewatin. Nah, ini adalah ciri konsentrasi atensi yang baik. Jadi nanti ini tinggal dibaca saja. Jadi ciri konsentrasi anak 1 tahun sampai 3 tahun itu apa, 3 tahun sampai 6 tahun itu apa, 6 tahun sampai 12 tahun itu apa. Nah, kata kuncinya kalau 1 sampai 3, kalau dia konsentrasi baik, kemampuan bicara dan bahasanya sesuai dengan usia. Jadi kalau dia itu 1 tahun itu mengucap 1 kata dengan suku sama, misalnya papa, mama, 2 tahun itu 50 kosakata, 3 tahun itu 1000 kosakata. Nah, itu terkumpul dengan baik di dalam otaknya dia. Nah, jadi kalau dia itu terlambat, itu pasti mengalami gangguan konsentrasi. Di samping nanti kalau misalnya ada yang serem-serem ya, misalnya ternyata terlambat berbicaranya karena bukan terlambat ya, gangguan bicaranya karena tuli misalnya gitu, itu beda lagi. Nah, jadi kalau untuk di 1 tahun sampai 3 tahun adalah kata kuncinya adalah apakah dia itu mengalami gangguan dalam berbicara kalau di 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, 3 tahun sampai 6 tahun adalah ciri dari konsentrasi yang bagus ini adalah waktu dia belajar di PAUD itu antusias dengan berbagai hal. Jadi mau gross motor, fine motor itu dia antusias. Kalau ada satu aja aspek yang tidak antusias, itu perlu diwaspadai kecurigaan terhadap gangguan konsentrasi.
Nah, pada anak di usia SD nih 6 sampai 12 tahun adalah kemampuan belajarnya sesuai. Jadi dia mampu catch up dengan baik pelajaran. Misalnya 6 tahun berarti sudah bisa baca, 7 tahun sudah bisa nantinya angka sampai penjumlahan kayak gitu tuh. Jadi dia sesuai dengan usianya itu tanda konsentrasinya baik. Nah, jadi kalau ngomongin ini jangan ngomongin ini ya, banyak orang tua yang salah kaprah nih. Waduh, anakku tuh konsentrasinya bagus loh kalau nonton TV, lah, main game. Nah, itu mah bukan di konsentrasi. Jadi itu tidak dikategorikan untuk aktivitas rekreasional. Aktivitas rekreasional itu aktivitas yang fun-fun, nggak perlu butuh konsentrasi juga dengan sendirinya gitu ya. Jangan dipikir konsentrasi tidur, konsentrasi main game, konsentrasi nonton TV. Nah, itu tidak dihitung. Nah, jadi untuk ini cara gampangnya gitu ya, cara gampangnya untuk menilai anak itu konsentrasinya bagus atau tidak, itu rentang konsentrasi itu rumusnya adalah usia kali 2 sampai 5. Nah, jadi kalau contoh 3 tahun ya, 3 tahun berarti kemampuan konsentrasinya itu adalah 3 kali 2 berarti 6, 3 kali 5 berarti 15. Jadi anak usia 3 tahun itu rentang atensinya adalah antara 6 menit sampai 15 menit. Nah, jadi jangan salah juga, nanti jangan sampai orang tua gini nih, kamu tuh ya anak 3 tahun tuh temen yang lain kamu bisa sampai 1 jam belajar. Nah, anak 3 tahun cuma 15 menit. Jadi 15 menit harus berhenti. Nah, berhenti harus istirahat. Istirahat itu sekitar break itu sekitar 10 menit. Idealnya adalah 15 menit belajar, 10 menit istirahat, 15 menit lagi belajar kayak gitu. Jadi ini yang nantinya harus diperhatikan. Rumus sederhananya adalah 2 sampai 5 kali umur. Nah, itu nanti cara cara gampangnya. Kalau di klinik, kalau seperti di klinik saya misalnya di Yamed ya, Yayasan Medical Exercise Therapy, nanti itu ada skor-skornya, ada skalanya. Nanti ada skala konsentrasi, ini ada alat ukurnya. Nanti dites-tes kayak gini nih. Nah, itu nanti akan ada skor per aspeknya tadi. Nah, faktor yang mempengaruhi pada konsentrasi itu adalah faktor internal, yaitu seperti kesehatan, minat, motivasi, bakat, kayak itu, sampai yang eksternal. Eksternal itu berhubungan dengan pola asuh orang tuanya gimana, sarana prasarananya gimana, lingkungannya gimana. Setiap hari ini anak dapat aturan nggak gitu. Nah, kalau anaknya nggak dapat aturan ya jangan diharap konsentrasinya bagus gitu. Kalau anak itu dibiarkan liar tanpa arahan setiap harinya, semau dewek, ya udah itu awal dari gangguan konsentrasi yang akan mengancam. Nah, jadi penyebab ada in, ada out. In itu nanti berhubungan dengan anak itu sendiri. Jadi kelelahan, pola jadwal yang tidak benar, pola tidur yang tidak beraturan. Terus akhirnya anak itu misalnya salah satunya adalah cemas. Cemas itu misalnya ternyata kondisi sensorinya tidak bagus gitu ya. Anaknya itu jalannya aja limbung, terus nggak bisa duduk tenang. Jadi kalau duduk itu dia tidak stabil. Nah, itu kecemasan itu, dan kecemasan ini berhubungan dengan tingkat sosial, apalagi anak nih masa pandemi ini yang paling tinggi banget nih karena selama ini cuma sama ibunya doang, nggak berinteraksi dengan orang lain. Jadi anak ini cemas. Nah, saat dia keluar, waduh cemasnya minta ampun. Saat ibunya sedikit itu cemasnya minta ampun. Nah, itu yang nantinya akan sangat membuat gangguan konsentrasi. Jadi habis pandemi ini, anak gangguan konsentrasi banyak nggak? Banyak yang minta ampun. Gara-garanya apa? Salah satunya ini yang paling dari survei ternyata paling besar adalah karena kecemasan anak itu meningkat. Kenapa kecemasan itu meningkat? Karena selama ini cuma di rumah aja duduk manis nonton TV ataupun paling keluar yang nggak jauh-jauh gitu. Dan itu pun sama ibunya. Jadi dia akan sangat-sangat cemas bahkan tantrum saat dia bersama dengan orang lain, orang baru, tempat baru, itu bikin jadi gangguan konsentrasi banget. Gaya belajar yang tidak sesuai itu juga sama, anaknya itu visual, sama ibunya auditory. Nah, sama ibunya belajarnya dibacain saya gitu. Anaknya taktil kinestetik, ternyata suruh baca sama ibunya suruh baca. Nah, kayak gitu. Jadi itu bisa juga gangguan konsentrasi. Jadi beraktivitas dan kebutuhan bergerak yang tinggi itu seringkali harus diberikan pula untuk namanya pre-activity, seperti nanti sebelum belajar lari dulu, skipping dulu, kayak gitu. Kalau out itu biasanya adalah materi yang tidak menarik, tempat yang tidak kondusif, misalnya ramai banget, depannya ada TV, dan banyak orang lewat, itu juga gangguan konsentrasi yang akibat karena out, karena luar. Nah, jadi ini ada kondisi in, ada kondisi out. Nah, out itu biasanya berhubungan dengan hal-hal lain di luar
tubuh anak ya. Misalnya tadi itu keramaian, banyak ornamen, terus auditor itu bunyi handphone, musik yang diputar, suara anak lain lah dan seterusnya. Nah, kriteria nanti di dalam pendiagnosaan itu ada namanya ADHD, di mana di dalam kriterianya itu nanti ada harus ada namanya kata point. Kata point itu adalah harus muncul lebih dari 6 bulan. Jadi disebut dengan gangguan konsentrasi itu adalah kalau lebih dari 6 bulan kayak gitu ya. Dan kalau jadi gini, kalau baru 2 hari gangguan konsentrasi bisa saja karena misalnya baru minum obat atau apa gitu ya, bukan disebut sebagai namanya gangguan konsentrasi. Jadi nantinya gangguan konsentrasi itu nanti terkait dengan diagnosa namanya ADHD. Nah, itu harus ada kata poinnya minimal 6 gejala di dalam simptom-simptom yang saya akan sebutkan ini. Nah, ini nanti ada nih cirinya ada banyak banget ya gangguan konsentrasi itu ya. Sering gagal memusatkan perhatian, sering sulit mempertahankan perhatian, sering seperti tidak mendengar, sering tidak mengikuti petunjuk, sering sulit mengatur tugas dan kegiatan, sering menghindari tugas-tugas. Terus yang hiperaktif impulsivitas sering tidak mampu atau bermain dengan duduk santai atau tenang, sering bergerak terus, sering berbicara, melontarkan jawaban sebelum pertanyaannya kelar, sering sulit menunggu giliran, sering menyela. Nah, itu ciri-ciri gangguan hiperaktivitas impulsivitas. Dan tadi ingat lebih dari 6 dari gejala yang tadi ada muncul gitu ya. Nah, dampak gangguan konsentrasi itu apa sih? Nah, dampaknya adalah bayinya terlihat tidak fokus. Anaknya kalau bayi berarti tidak fokus saat diajak interaksi dengan orang. Terus pada saat anak sudah 12 bulan ke atas berarti ya, sedang belajar yang sedang belajar berbicara berarti tadi 1 sampai 3 tahun tadi itu tidak terpenuhi kemampuan kosakata untuk berbicaranya. Terus pada anak yang prasekolah itu seringkali rendahnya kemauan untuk belajar, termasuk penolakan atau rejection terhadap kegiatan belajar, bahkan menghindari, bahkan malas sekolah. Nah, nanti ini kalau udah kayak gini nanti orang tuanya bilang nih, fobia sekolah kayak gitu. Bukan fobia sekolah, tapi karena ciri-ciri yang muncul tidak segera ditangani dengan baik, akhirnya anaknya tidak mau sekolah dan cenderung tidak mau bahkan membangkang pada proses-proses belajar. Terus, nah ini cara mengatasinya, ya cara mengatasi itu nanti ada 2 jenis, cara sadar dan cara tidak sadar. Jadi cara sadar itu biasanya adalah orang tua dan anak memang nantinya akan melakukan yang namanya terapi ya, cara sadar. Jadi pemahaman ini nanti berhubungan dengan regulasi dirinya anak dan bahkan kemampuan-kemampuan di anak itu sendiri. Jadi nanti itu yang cara sadar, dan cara sadar itu nantinya melibatkan perubahan pola pengasuhan, termasuk treatment, termasuk bikin anak itu motivasi, bikin dulu kesepakatan, bikin jadwal kayak gini. Nah, jadi kalau anak yang sudah bisa baca itu pakai tulisan kayak gini, bagi anak yang belum bisa baca pakai gambar seperti ini. Terus kalau yang cara sadar itu biasanya memasukkan informasi belajar untuk melalui multi indera. Jadi tadi tuh semua indera dipakai. Suasana lingkungannya harus kondusif, TV-nya di stop, nah kayak gitu. Sarapan pagi jangan lupa, dan bila sudah terganggu maka harus terapi. Nanti ada terapinya di klinik namanya terapi okupasi dan terapi brain gym serta remedial. Nah, ini terapi-terapi nanti akan dilakukan untuk menguras tenaganya seperti ini gitu ya. Ini cara sadar ya. Ya gitulah, ini semua dilakuin nantinya gitu. Nah, dan yang kedua adalah cara tidak sadar. Jadi cara tidak sadar itu adalah masuk ke alam bawah sadarnya anak, disebutnya namanya hypnosleep. Jadi teknik yang digunakan dengan cara memberikan sugesti pada anak saat sedang dia tidur ayam. Jadi tidak tidur nyenyak, tapi tidur ayam. Nah, jadi ini kondisi ini namanya adalah kondisi hipnogogik, kondisi ngantuk-ngantuk gitu. Dan kondisi hipnogogik ini, hypnosleep ini sangat efektif untuk bekerjanya langsung ke pikiran bawah sadar anak, dan akan melewati 4 filter. Jadi 4 filternya akan off tuh, sehingga kita bisa bikin sugesti tadi. Jadi yang dilakukan orang tua adalah satu, buat skrip dulu nih yang dituju pada anak. Jadi sebutkan nama anaknya nanti ya, misalnya contoh anak saya Feral gitu ya. Jadi langsung sebutin Feral gitu, dan lakukan secara konsisten dan kontinu minimal 1 minggu, dan bisikan ke telinga kanan bukan telinga kiri. Nah, nanti berhubungan dengan ini ya, kalau telinga kanan itu langsung masuk ke bagian area untuk memori gitu ya. Terus baca lembut, penuh kasih sayang tapi tegas.
Dan yang membacakan adalah si orang yang ngajarin. Jadi misalnya contoh belajarnya sama bundanya, berarti bundanya yang harus membacakan tadi. Nah, jadi jangan yang ngasih sugesti bapaknya, yang waktu belajar sama ibunya gitu. Nah, masalah yang nantinya harus dilakukan nih. Jadi seringkali adalah pembacanya beda, itu yang nggak boleh. Terus misalnya contoh nih ya, besok kalau, nah kata-katanya itu harus benar-benar presisi benar gitu ya. Jadi misalnya contoh, besok kalau mama minta Iwan latihan membaca, maka Iwan akan lancar membaca apa yang dilatihkan. Nah, jadi ingat mengucapkannya atau membacanya itu dengan lembut, kasih sayang, tapi tegas. Nah, kayak gitu. Dan tidak boleh ada kata negatif. Jadi kata negatif itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mengucapkan jangan marah, jangan males. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus yang kata positifnya. Ini sudah saya kasih contoh kata-kata positifnya. Oke, saya agak ngebut karena memang harus terbagi dengan pertanyaan. Monggo silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Tri. Untuk pertanyaan pertama dari offline dulu ya Pak. Ya, silahkan. Ini dari Bunda Neti Herawati, usia anaknya 2,5 tahun dari Bogor. Bagaimana melatih fokus pada anak yang hanya mau fokus pada sesuatu yang menurut dia menarik saja, Pak? Anaknya ini gift disinkroni tumbuh kembang tertinggal di bahasa. Ya, iya, monggo, Pak. kembali lagi tadi aturan dulu dibuat dulu ya. Jadi gini, ini kata kuncinya adalah orang tuanya dulu yang harus diberesin nih, karena orang tuanya terlalu memberikan kemauan anak dan tidak adanya aturan. Jadi kata kunci untuk jangan sampai anak kita itu muncul gangguan fokus konsentrasi. Jadi gini, gangguan fokus konsentrasi itu akan dialami oleh semua orang, semua anak, dan bahkan kita sendiri pun juga iya gitu. Jadi kita akan fokus atau tidak fokus adalah satu berawal dari tanggung jawab. Jadi anak itu tidak akan ngerti tanggung jawab. Nah, anak itu tidak akan ngerti namanya motivasi. Jadi untuk menyelesaikan masalah tadi, salah satu kata kuncinya adalah pentingnya arahan dan interaksi. Jadi nantinya PR paling penting buat Bunda tadi adalah ayo jadi jangan ngurusin fokus konsentrasinya dulu, tapi ngurusin dulu supaya anak itu bisa terarah dengan baik sama ibunya. Jadi mengarahkan dan melakukan interaksi ini kata kunci penting sekali di dalam kehidupan anak. Nah, dan tidak boleh membiarkan anak liar tanpa arahan. Nah, ingat nih, liar. Nah, jadi orang tua itu sebagai orang tua yang baik adalah tidak boleh membiarkan anaknya liar. Tidak boleh juga hanya sekedar nemenin. Nggak boleh juga membiarkan anak bermain sendiri. Kata kuncinya tadi, arahan, interaksi dari orang tua ke anak. Maka arahan dan interaksi tadi membuat anak bisa belajar semua hal dengan benar. Semua hal ya. Belajar untuk manner, belajar untuk duduk, kayak gitu. Karena arahan tadi. Makanya pentingnya arahan. Makanya sebagai orang tua kita perlu membuat arahan itu penting sekali. Di dalam kehidupan anak ada 3 jenis arahan. Jam bangun, jam tidur, jam makan, dan jam stimulasi. Jadi ini harus rata nih. Jadi ini yang penting sekali bahwa 3 hal tadi tidak boleh kocar-kacir. Nah, kalau kocar-kacir ya wassalam gitu. Jadi penting sekali membuat anak itu mempunyai keteraturan 3 hal tadi. Jadi diberesin dulu nih jam bangun, jam tidurnya. Nah, inilah nih. Jadi ini kalau aturannya nih di Kementerian Kesehatan bahwa anak usia 3 sampai 6 tahun itu 11 sampai 13 jam. Bangunnya anak usia 3 tahun itu adalah jam 7 pagi. Ya jam 7 bangun tidak bangun dibangunin otomatis. Jangan sampai nggak dibangunin gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, dan ini hati-hati nih. Setelah 6 tahun hanya 10 jam ternyata sehari tidurnya dan tidak boleh tidur siang. Jadi 10 jam itu benar-benar hanya cuma di malam hari. Nah, ini kayak gini-gini yang orang tua harus tahu. Kalau ini nggak diberesin, ya udah gangguan konsentrasi tadi. Jadi jam bangun, jam tidur, jam makan, dan jam stimulasi. Jadi jam stimulasinya itu motorik kasar jam berapa, dan ini dikasih jadwal tadi. Makanya pentingnya membuat jadwal ini tadi supaya nantinya anak itu akan melakukan sesuai on the track schedule-nya gitu. Dia itu bisa ala biasa, motivasi akan dikenalkan. Kalau nggak dikenalkan, ya dia akan hanya mungkin fokusnya hanya ke gadget doang gitu. Fokusnya hanya ke yang dia menurut dia santai-santai saja. Misalnya dia maunya dinosaurus tok gitu. Ya nggak bisa. Orang hidup itu nggak butuh cuma dinosaurus, perlu dikenalkan dengan yang namanya
transportation, jenis-jenis transportasi. Dan anak itu akan bisa kalau orang tuanya mengenalkan. Seringkali orang tuanya nggak mau mengenalkan gitu. Jadi anaknya jadi tidak punya arahan. Jadi kata kuncinya adalah anak itu penting loh punya arahan loh gitu. Jadi punya batasan itu penting. Jadi pentingnya memberikan batasan kepada anak. Jadi nantinya jangan takut menetapkan batasan karena anak-anak itu membutuhkan batasan agar tumbuh bahagia dan sehat. Jadi kata kunci untuk mengarahkan tadi adalah berikan batasan. Jadi kita yang nanti akan memberitahu bahwa sekarang saatnya bermain gross motor. Kamu pilih yang mana gross motornya, terserah dia mau lompat-lompat kayak mau main tendang bola kayak lempar bola kayak yang terserah, tapi gross motor itu adalah saatnya kita bermain di luar loh. Jadi dia maunya di dalam terus nih, misalnya di dalam rumah. Itu yang nantinya kita akan selalu ajak. Dan ingat kata kuncinya di dalam stimulasi itu mengenalkan ke anak itu 10 sampai 15 kali pengenalan baru kita sebut kita mengalami kesulitan. Jangan cuman oh sudah pernah saya ajak main keluar tapi dia nggak mau. Nah, bukan begitu caranya. Tapi kita akan menstimulus terus dan ingat kata kuncinya adalah kita harus mengenalkan. Kita harus mengenalkan dan mengenalkan itu butuh 10 sampai 15 kali percobaan baru kita disebut mengenalkan gitu. Kalau baru sekali udah menyerah, Oke, belum itu pengenalan namanya ya Pak ya. iya, betul. Jadi orang tua seringkali aku sudah mencoba itu, alah cuma baru sekali 2 kali kok yo gitu. Ya. Itu yang disebut mengenalkan. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu. Ya. Dari Ibu Ayu Indira. Iya. Usia anak 2 tahun, domisili di Sulawesi Tengah. Anak saya respon sehari-hari baik, bisa meminta, bisa mengerti, memahami, dan melakukan perintah, dan lain-lain. Hanya saja kalau dipanggil agak susah untuk menoleh. Anak saya juga bisa mengucap beberapa kata, tetapi dia tidak mau memanggil mama papa, padahal sebenarnya dia sudah bisa dan pernah mengucap kata-kata itu. Bagaimana cara menyikapinya, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi, ingat nih, pernah mengucapkan itu nggak dihitung. Yang dihitung adalah fungsional. Nah, ini juga salah satu contoh yang membiarkan anak liar tanpa arahan. Bun, ayo jangan begitulah. Dan ingat, the golden moment, selalu saya sebut-sebut golden moment, momen paling emas untuk mengajarkan anak itu adalah saat dia butuh sama kita. Nah, sama-sama kayak kita lah gitu. Misalnya contoh saya kerja di sebuah perusahaan gitu ya. Atau mungkin gini, saya punya perusahaan, anak buah saya minta gaji sama saya. Pasti saya akan manfaatkan saat minta gaji ke saya itu yang saya akan gunakan. Jadi manfaatkan golden moment itu untuk melatih secara fungsional. Jadi ingat, pernah berbicara itu nggak dihitung, karena itu bisa saja namanya bahasa spontan. Nah, bahasa yang disebut sebagai bahasa adalah bahasa itu digunakan dalam fungsional sehari-hari. Nah, yang dilatih apa? Mending. Jadi mending itu meminta. Jadi kata kuncinya adalah tidak boleh memberikan gratis kemauan. Nah, ini yang seringkali kesalahan orang di rumah adalah memberikan gratis kemauan. Nah, ini yang menyebabkan anaknya jadi tidak terlatih pintu gerbangnya tadi. Pintu gerbangnya adalah ini namanya eye to eye, nose to nose, dan face to face di orang tuanya. Tapi lebih banyak ke orang tuanya. Jadi gini nih, kondisi ini bisa tidak terjadi karena jadi orang tuanya pelit untuk jongkok, itu yang pertama. 2, orang tuanya pelit untuk mengarahkan anak. Orang tuanya pelit untuk menolehkan anak ke kita. Orang tuanya pelit untuk sabar. Jadi perlunya untuk jangan ngasih. Dia maunya gampangnya aja. Udah dah, yang penting gue kasih. Sono, gitu. Jadi pentingnya kita itu sabar, pentingnya kita itu untuk ini pondasi banget loh ya. Jadi gini, si eye to eye, nose to nose, face to face ini pondasinya anak punya empati, punya kemampuan gerbang untuk fokus konsentrasi tadi, kemampuan gerbang untuk belajar macam-macam. Nah, jadi dan ini belajarnya di 0 sampai 2 tahun sebenarnya ya. Jadi ini belajarnya pondasinya di 0 sampai 2 tahun. Lewat dari 2 tahun ya sudah lewat, sudah wassalam, dadah
Jadi jangan heran nanti anaknya nggak tahu diri, anaknya nggak punya sopan santun, anaknya nggak punya etika, kayak gitu. Karena pondasinya gagal pembentukannya di 0-2 tahun. Kebanyakan orang tua 0-2 tahun justru malah bukan momen yang digadang-gadang, tapi justru adalah gue sibuk dah sana nonton TV, gue kasih gadget nih, gitu. Jadi ini yang menyebabkan akhirnya gagal. Nah, jadi jangan pernah ngasih langsung apa permintaan anak. Ini penting. Jadi dia harus tahu bahwa di dunia ini uang tidak turun dari langit. Di dunia ini uang tidak turun dari dompet ayah yang ada kotak dimasukkan ke ATM tinggal ngambil. Nah, jadi semua itu perlu usaha, termasuk kemauan anak. Nah, termasuk kemauan apapun itu. Nah, jadi itu namanya golden moment, momen emas bagi anak untuk belajar dari kita. Jadi kalau dia minta sesuatu, kita perlu syaratnya 3 ini nih. Kita perlu jongkok, sejajar matanya anak, bentuk kontak mata dengan baik, taruh barang yang dia mau di samping mulut kita sejauh 3 jari, minta untuk melakukan kontak mata, minta untuk tangan minta itu adalah salah satu bentuk kepatuhannya anak dalam bentuk nonverbal yang nantinya akan terbentuk menjadi kemauan kerja keras di masa dewasa. Makanya kerja kerasnya untuk tangan menengadahkan begini itu modal anak itu akan mencapai sesuatu yang dia mau dengan kerja kerasnya dia. Nah, termasuk yang ketiga ini poin mencium. Mencium ini adalah fondasi untuk berbicara. Dan ingat, kata kuncinya adalah bukan pernah cium, tapi saat ayo cium dulu Bunda. Nah, dia langsung cium. Nah, jadi kata kuncinya adalah bukan dia pernah ngomong mau, tapi nantinya cium ini akan jadi dasar untuk ayo bilang dulu nah. Ayo bilang dulu ngau, bilang dulu minta, bilang dulu mama, bilang dulu papa, minum, makan dan seterusnya itu karena disuruh. Jadi perkataan yang karena disuruh itu yang penting karena kontrolnya by orang lain, bukan semau-mau sendiri. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Jadi buat Bunda tadi, buat Bunda Ayu Indira, ayo beresin pola pengasuhannya. Jangan buang kesempatan golden moment saat anak minta sesuatu sama kita, gitu. Ya, berikutnya, Bu. Oke. Untuk pertanyaan ketiga mungkin live ya Pak ya, boleh? Ya, boleh. Silahkan. Silakan, mungkin ada bunda-bunda atau ayah yang mau raise hand. Ini ada Bunda Nur Halijan. Ya, silahkan. Bunda Nur Ya, dari Medan. Ya, Bunda Nur, silahkan. Bentar ya. Aduh. Atau Bunda Aini dulu, Bunda Nur belum siap kayaknya. Ah. Oh, udah siap. Oke, silakan. Gini Pak, bagaimana caranya agar anak itu memulai suatu aktivitas itu mau gitu Pak? Karena ada keponakan saya, dia memulaikan suatu aktivitas atau kegiatan itu terlihat malas atau nggak mau gitu, atau bahkan menghindarinya. Karena dia ini didiagnosa ADHD gitu. Sama terapi bagaimana cara menstimulusnya di rumah. Oke, baik. Yang pertama adalah orang tua harus tahu dulu zona. Nah, ini 3 zona ini harus tahu nih. Zona hijaunya anak. Zona hijau itu adalah what I can do yang bisa dikerjakan oleh anak itu tanpa harus disuruh-suruh, jadi yang dia bisa kuasai secara mandiri lah gitu. Dan pilih nanti, jadi orang tua itu harus mencatat apa aktivitas kegiatan yang dia bisa dan dia sukai gitu. Jadi kata kuncinya adalah mulailah dengan sesuatu yang waktu dia belajar di tempat terapi gitu. Di tempat terapi itu dimulainya dengan kegiatan yang dia suka dulu dan yang dia bisa dulu supaya dia pede, akhirnya dia bangga. Ternyata gue bisa loh ya. Jadi ternyata bisa, ternyata aku bisa mengerjakan ini. Nah, jadi kondisi tadi itu akan membantu anak untuk senang melakukan sesuatu karena dia bisa melakukannya. Jadi mulailah dengan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang dia pasti bisa dan pasti dia sukai. Nah, baru digeser nih yang kedua nih. Dan jangan lupa berikan appraisal. Jadi appraisal itu penting sekali. Appraisal itu, pinter ya, kamu keren deh.
hebat deh. Nah, kayak gitu. Jadi, dan ingat, yang dipuji bukan dianya, tapi usahanya. Ingat nih, kalau memuji itu bukan kamu ganteng, bukan. Tapi, kamu sudah berusaha untuk menggambar ya. Nah, jadi ingat, pujian itu tidak boleh dilakukan untuk hasilnya, tapi adalah pujian untuk usahanya. Nah, jadi setelah itu baru di zone of proximal development, di mana what I can do with help. Jadi apa yang dia akan bisa kalau dibantuin gitu. Jadi biasanya ini adalah kemampuan di atasnya sedikit. Misalnya contoh nih ya, anak itu baru bisa angka 1, 2, dan 3. Nah, saatnya dia zona orange itu dia belajar angka 4, angka 5, dan angka 6 misalnya gitu. Jadi itulah nantinya harus dilakukan. Jadi itu yang harus dilakukan oleh Bunda, terutama anak adik-adik. Anak adik-adik itu yang paling penting adalah satu, dibikin dulu dia jadi bikin dulu zona-zona tadi, terus jadwal harus tahu. Jadi ini jadwal ini kenapa harus bergambar, karena si anak itu harus tahu. Jadi jadwal ini dia saatnya jam belajar itu dia, jadi otaknya nggak kemana-mana karena otaknya udah tahu bahwa misalnya contoh nih jadwal ini ya nih, di jadwal ini kan jam 8 pagi belajar nih, terus nanti belajar lagi tuh di jam 3 sore itu life skill. Nah, tuh belajar life skill. Nah, jadi dia tahu tuh nih di jam 2 itu belajar konten. Nah, jadi ingat nih, belajar kontennya itu di jam 8 sama jam 2 siang. Jam 3 sore itu dia belajar life skill. Life skill itu adalah bantuin kita, terus pakai sepatu sendiri, kayak gitu-gitulah. Jadi ini di jam 2 ini ya benar-benar itu harus diterapkan gitu, bahwa ini saatnya belajar. Nah, dan belajarnya tadi ingat, mulailah dengan apa yang dia suka dan pasti dia mampu. Itu baru digeser-geser ke grade-grade yang orange tadi. Jadi kita itu harus punya kelompok-kelompok dulu nih untuk si anak nih. Ini kemampuan, ini dia sudah bisa ini, dia belum bisa ini. Nah, itu yang harus di assessment dulu anaknya. Nah, itu biasanya bisa bekerja sama dengan si terapisnya. Gitu Bunda Nur. Jadi nantinya mulailah dengan apa yang dia bisa dan dia mampu, dan ingat tadi tuh bikin jadwal dan pengelompokan tugas-tugas yang dia itu akan suka yang mana, yang agak nggak suka yang mana, kayak gitu. Dan nanti dikombinasi tuh antara tugas-tugas yang dia sukai dan nanti agak nggak disukai, kayak gitu. Jadi dikombinasi, jangan nantinya cuman yang dia sukai terus gitu. Tugas kita adalah tadi mengarahkan dan melakukan interaksi dengan baik gitu. Ya, terima kasih Pak Tri. Cukup jelas ya Bunda Nur. Ini aku masih nanya Pak. Masih nanya. Masih aku mute soalnya. Gimana Bunda Nur? Berarti kalau misalnya yang dia sukai hobinya misalnya main catur, nggak apa-apa itu dulu dilakukan atau langsung ke belajarnya? Nah, jadi orang tua harus membawa catur itu ke dalam belajar. Jadi bukan main caturnya ya, bukan main catur, tapi ngomongin tentang sejarah catur, ngomongin tentang nanti mewarnai kotak-kotak catur. Jadi gunakan si minat tadi untuk mengembangkan. Jadi kayak gini nih, Bun. Minat itu digunakan untuk narik yang tidak minat gitu. Jangan dia suka catur terus main belajar catur, bukan. Tapi gunakan catur itu ke dalam proses belajar yang nantinya kan bisa macam-macam. Misalnya membaca tentang sejarah catur. Nah, itu dia akan belajar tentang membacanya gitu. Nah, nanti itu ada banyak. Bunda bisa Bu Nur bisa ini Bu, bisa klik di Google tentang nanti ada blog tentang sejarah catur. Nah, termasuk komik-komik yang tentang catur kayak gitu. Jadi membuat dia akhirnya interest untuk membaca diakibatkan karena ditarik dari minatnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya silakan Bun. Bunda Ainun mungkin. Ya Bunda Ainun. Iya. Ya. Silakan untuk Bunda Nur cukup ya. Untuk Bunda Ainun silakan. Iya. Terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya, saya punya anak 6 tahun.
ketika kemarin penerimaan rapot, saya dapat warning dari ustadzahnya bilang kalau ketika hafalan terus belajar, anak ini mudah mudah terganggu gitu loh. Jadi Gangguan konsentrasi lah intinya gitu tah. ya mudah terganggu atau enggak tiba-tiba dia tanya hal yang tidak kaitannya dengan pelajaran seperti itu. Ya, itu Terus ciri-ciri ketika Bun, ciri-ciri gangguan konsentrasi tadi tuh, tadi menyerobot keluar tema kayak gitu. Itu udah ciri-ciri tuh, ya. ya, Ya, saya pertanyaannya apa, belum Bun? pernah ya. Ini sih mungkin hampir sama ya cara mungkin asesmen awal di rumah dulu, cara mengasesmen apakah anak ini punya gangguan lebih lanjut, kemudian sama mungkin ada terapi kecil, terapi yang bisa diterapkan di Kalau di rumah rumah bukan itu. terapi namanya. Oh iya, Ya kalau di rumah namanya pembelajarannya ada di rumah ya. ya. Jadi gini, kalau yang jelas itu tadi sudah mengindikasikan gangguan. Jadi kalau sudah ada keluhan dari orang lain itu jangan disepelein. Ingat kata kuncinya itu. Jadi kalau sudah ada guru ngomong anak ibu sudah ini ibu sering kali tidak fokus, nah itu sudah tidak boleh disepelekan. Jadi sebagai orang tua jangan menyepelekan masalah anak, itu yang penting sekali. Apalagi gangguan konsentrasi ya, karena gini konsentrasi rusak itu nggak bisa macam-macam, nggak bisa akan belajar macam-macam nantinya, nggak bisa belajar A, B, C dan seterusnya gitu. Termasuk nanti yang paling serem adalah menghindari menulis. Nah, sudah maunya cuma geser-geser doang tuh kayak gitu. Zaman sekarang nulis tuh udah kurang distimulus, ini menghindari pula gitu tuh. Jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau sudah ada keluhan dari ustazahnya, gurunya, itu sudah ada warning. Nah, jadi segera konsultasikan ke klinik tumbuh kembang. Nah, untuk PR di rumahnya nih Bun, hal yang paling penting adalah Bunda harus hitung berapa menit dia itu kalau tanya jawab sama Bunda. Nah, Bunda hitungin tadi tuh, ingat tuh ya. Jadi harusnya usia 6 tahun, ingat Bun, 6 kali 2, 12. 6 kali 5, 30. Jadi harus 12 menit sampai 30 menit dia itu akan belajar sesuatu. Belajar sesuatu yang duduk ya. Jadi 6 tahun harus sudah mampu 12 sampai 30 menit mewarnai, menulis yang sesuatu yang mengerjakan manual, tidak gadget. Dan langkah pertama yang harus Bunda hentikan adalah TV-nya stop dulu, gadgetnya buang, stop juga. Dan nantinya membuat jadwal tadi. Nah, itu gara-garanya adalah kurangnya arahan dengan baik dari orang tua, kurangnya jadwal, dan kurangnya tugas-tugas yang melibatkan duduk. Ingat nih, anak itu diperlukan kemampuan duduk. Jadi istilahnya gini nih Bun, anak nih menuju ke 2 tahun, ini kita susah payah dia ngajarin dia untuk jalan, untuk bergerak. Tapi setelah 2 tahun itu kebalikan loh. Setelah 2 tahun itu enggak, kita justru ngajarin duduk gitu. Duduk dulu nak, gitu. Karena kenapa? Duduk itu adalah kemampuan awal dari pondasi konsentrasi. Anak yang istilahnya kalau orang Jawa bilang gini, oh, pantatnya kayak pakune ya, gitu. Ada pantatnya kayak ada pakunya nggak bisa duduk. Nah itu tanda-tanda dia mengalami gangguan konsentrasi. Jadi itu yang nantinya harus diberesin dulu nih. Jadwal diberesin, tadi latih dulu, tadi ingat 12 sampai 30 menit di rumah belajar terserah Bun, mau mewarnai mau belajar imitasi menulis kayak gitu. Jadi itu yang harus dilakukan kalau paling tidak itu adalah tadi 12 sampai 30 menit gitu. Dan segera konsultasikan tuh Bun ke berarti gitu PR ya. saya yang pertama adalah konsultasi dulu mungkin ya ke. Ya, itu akan lebih mudah Bun, karena gini, konsultasi itu akan memberikan arah bagi Bunda untuk nggak salah langkah gitu. Ya. Bunda di daerah mana Bun? Saya ada di Jawa Tengah, di Jepara. Jepara banyak, Jepara, Demak, Kudus, Semarang itu banyak klinik tumbuh kembang gitu. Dan bahkan RSUD-nya sudah di Jepara itu RSUD-nya sudah ada klinik tumbuh kembang. RSUD, ya. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bun. Terima kasih. Jadi memang nggak bisa ini ya dok ya, Pak, self diagnosis gitu ya. Maksudnya, oh ini anakku apa gitu, mengalami gangguan apa, tetap harus ini ya konsultasi. Ya, bahkan
selevel guru itu pun juga nggak boleh mendiagnosa. Jadi menyampaikan keluhan boleh gitu. Bu, anaknya itu mudah teralih. Bu, anaknya itu nggak bisa diajak berbicara dua arah. Yang satu topik suka kalau diomong ini dia lompat-lompat nih pembicaraannya. Nah itu. Tapi tidak ngomong anak ibu ini deh bu autis deh bu anak ibu. Nah itu nggak boleh. Jadi itu memang nantinya konsultan ke ahlinya. Dari Bunda Anggi Mega, Ya, silakan Bun. Bunda Anggi Mega, silakan di-unmute terus langsung aja sampaikan. Halo semuanya, saya Anggi dari Denpasar. Anak saya usia 2 tahun 2 bulan. Nah, pada saat tanggal 29 bulan 6 saya sudah melakukan observasi di asesmen di Yamet yang ada di Bali. Tapi memang sampai detik ini belum dapat hasil diagnosis dari dari Yametnya. Jadi namanya siapa Bun? Namanya Bun? Nama anaknya? Alif Gavi Saputra. Alif Gavi Saputra. Oh, tanggal berapa Bun? Tanggal 29 Juni. Apa? Tanggal 29 Juni. Yap. Oke, nanti saya nanti DM aja ke saya di Instagram ya Bun ya. Jadi DM aja ke saya di Instagram, nanti saya akan carikan filenya. Gitu. Yang jelas sih sudah dibahas kok, sudah dibahas dan tinggal sudah dibuatkan program. Jadi tinggal nanti saya carikan filenya aja. Gitu. Nah jadi ini mau nanya nih, misalkan ini kan kita tuh bakalan langkah yang akan kita ambil itu kan bakalan terapi nih di Yamet yang mana setiap hari dalam kurun waktu 1 jam jam terapinya. Nah saat setelah terapi di rumah kan itu tuh harus dibantu diterapin kayak diulang. Nah pada saat di rumah itu mungkin bisa dikasih tauin waktu yang tepat atau durasinya biar enggak yang anak itu kayak yang belajar aja jadinya gitu. Iya betul. Tadi Bun, jadi kalau di Yamet nanti Bunda akan diterangkan kita mungkin akan ketemu sama sayanya di tanggal 21. Iya, saya udah ya. Udah dijadwalin ya? Iya betul. Karena saya ada jadwal ke Bali tanggal 21 sampai 23 Juli ini. Gitu. Sama ini, anak saya itu beberapa hari lalu itu dia tuh mau lagi tidur nih jam 12 malam atau jam 1 tuh tiba-tiba dia tantrum kayak nangis gitu padahal awalnya dia tidur gitu. Nanti Bunda akan diajarin tentang namanya teknik usapan neurosenso, nanti akan diajarin cara ngusap gitu. Nah, jadi nanti kami akan ajarkan teknik-teknik yang untuk membuat yang namanya relaxation. Nah, salah satunya adalah teknik tadi tuh namanya usapan neurosenso. Jadi nanti akan diajarin cara ngusap-ngusapnya, bahkan tekanannya akan diajarin, termasuk bagaimana cara melakukannya gitu. Ini nanti akan kami berikan, bahkan modulnya akan diberikan, termasuk nanti teknik-tekniknya ini akan diberikan nih Bun, bagaimana cara ngusapnya kayak gitu nih. Jadi nanti akan diajarin bagaimana usapan bintang, usapan angka 1 gelombang, usapan angka 8 di bagian perut, punggung, belakang kayak gitu. Nanti akan diajarin kok. Nanti kalau sudah ini meeting gitu. Berarti belum di-meetingkan, tinggal meeting aja, Bun. Oke. Yap. Ya, jadi nanti tinggal DM aja ke saya di Instagram. Oke, siap. Makasih. Baik. Ya, silakan. Bunda Umu ya? Bunda Umu Khalid. Silakan dari Bunda Umu Khalid. Ya. Iya. Ini saya sama istri. Oh iya, baik Bapak. Silakan. Nggak pakai kamera nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Monggo silakan, Pak. Ya. Ini jadi anak kami ini namanya Khalid kan. Sebenarnya sudah ikut di mana Yamet Sangatta, Kutai Timur itu sudah sejak Maret 2021 udah setahun ya. Bulan lalu juga pas lagi liburan sempat sih reassessment yang di Fatmawati itu. Oh, oke, ya. Jadi keluhannya sebenarnya kalau awalnya kan
speech delay kan, speech delay kemudian sudah diterapi, sekarang sudah lumayan, sudah baik ya. Cuman yang kami tanyakan itu kan ini sudah mau usia masuk TK kan. Nah, kalau dari pengamatan kami dan juga dari Yamet juga ada filenya ya, ada observasinya, itu sebenarnya oke sejauh ini, cuman anak ini mudah teralihkan, Dok. Jadi pertanyaan kami apakah memang sudah tepat untuk masuk TK, maksudnya dengan TK kan berbeda ya dengan private kan, ini kan berarti kan umum gitu kan, apakah nanti akan... Oke, sebentar Pak. Namanya Khalid Al-Rashid. Al-Rashid ya, Khalid Al-Rashid. Al-Rashid ya, tanggal lahirnya 30 Juli 2017. Betul. Oke, iya. Oke, ya. Itu. Ini kan kami ada plan mau masuk TK. Maksudnya apakah sebenarnya sudah bisa? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, sebenarnya usia berapa sih bisa kita confirm ya? Apakah dia itu ADHD ataukah yang lain itu pada usia berapa ya? Kita bisa yakin screeningnya itu usia berapa? Itu mungkin Dok. Oke. Ya, ADHD itu didiagnosa saat sudah memasuki usia menuju ke 5 tahun. Jadi tidak boleh didiagnosa sebelum 4 tahun. Itu kata kuncinya dulu. Jadi sebelum 4 tahun itu hiperaktivitas bisa jadi adalah sebuah kemampuan eksplorasinya anak justru. Jadi ADHD itu didiagnosanya setelah usia sekolah yang harus membutuhkan duduk lah gitu ya. Nah, jadi duduk itu adalah sekitar TK, TKB gitu ya. Nah, jadi TKB itu ya menuju ke 5 tahun tadi tuh. Jadi diagnosa ADHD itu ditegaknya setelah 4 tahun ke atas pasti. Nggak mungkin usianya 3 tahun didiagnosa ADHD. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah simptom hiperaktivitas itu harus lebih dari 6 bulan tadi ingat nih. Jadi tidak boleh tiba-tiba. Jadi tidak boleh baru 2 minggu hiperaktif kok sudah dikatakan ADHD. Nah, jadi itu dan cut-off point dari DSM-5 tadi adalah harus ada 6 atau lebih dari ciri-ciri gitu. Nah, kalau dari hasil kemampuan Khalid itu cukup bagus Pak. Jadi sebenarnya sudah memang harus sekolah ya, karena gini nih, sekolah itu adalah mengeterapkan apa yang sudah dipelajari dari terapi untuk di-apply ke dalam bentuk klasikal. Jadi nggak bisa tuh anak dengan gangguan atau anak dengan gangguan fokus atau anak dengan hiperaktivitas itu hanya one on one terus. One on one itu beda antara kontrol one on one dengan klasikal. Nah, jadi berbedanya anak itu dipantau sama yang cuma dipantau oleh guru satu dengan yang benar-benar cuma satu guru di depannya dia dan tidak ada murid lain, itu beda. Nah, jadi pentingnya memang harus disekolahkan sih. Jadi memang sekolah itu sangat penting sekali untuk meng-apply apa yang sudah dipelajari dari tempat terapi. Nah, terus nantinya yang harus dipersiapkan kembali juga adalah waktu sekolah itu harus menyiapkan 4 hal dulu. Anak dengan gangguan konsentrasi, anak dengan ADHD, itu ada 4 hal yang akan harus dipersiapkan. 4 hal itu adalah kemampuan dasar, kemampuan sosialisasi, kemampuan dalam kontrol emosi kayak gitu. Nah, ini saya tampilkan dulu 4 tadi yang harus diperhatikan. Ini berlaku untuk yang lain juga. Jadi buat Bapak Ibu yang nantinya anak dengan gangguan konsentrasi sekolah itu apa sih yang harus dipersiapkan? Inilah yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah kemampuan dasar, yaitu nantinya kemampuan dasar ini berhubungan dengan makan minum, melorotin celananya karena harus pipis kayak gitu, pakai sepatu. Yang kedua adalah kemampuan motorik halus nih. Kemampuan motorik halus itu jadi bagaimana megang pensil, megang sendok, garpu dan seterusnya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk kemampuan sosial. Sosial itu tadi berbagi makanan dengan temannya, bahkan nantinya harus ngomong dengan temannya. Jadi ini yang penting sekali. Dan kemampuan Khalid ini waktu dites sekarang ini sudah masuk ke dalam namanya communication disorder nih Pak Khalid nih. Khalid ini sudah tinggal memperbanyak jumlah kosakata sama ngejelasin artikulasi yang belum jelas itu. Jadi fasenya udah setahun terapi ini udah cukup bagus banget, dari yang dulu kosakatanya nggak ada, ini sekarang ini tinggal memperbanyak aja kosakatanya di kemampuan sosial. Dan di kemampuan emosional ini kontrolnya yang masih kurang banget nih. Jadi kontrol aja, kontrol. Nah, ini berhubungan dengan tadi klasikal, nantinya kan harus duduk. Kalau di depan terapisnya sih gampang-gampang aja karena
one on one gitu tuh. Nah, ini yang berbeda dengan saat nanti klasikal gitu. Gitu Pak. Untuk Khalid. Ya, terima kasih Dok. Jadi artinya aman ya. Ini soalnya kami sedang mempertimbangkan Moskow. Aman, karena kalau hasil terakhir kemarin tes di Fatmawati itu malah kemampuan kosakatanya udah lumayan banyak, tinggal artikulasi yang masih banyak yang masih belum jelas ya. Kayak RLS itu masih belum. Ya, oke. Oke, makasih banyak Dok. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Untuk selanjutnya boleh dari yang offline, Pak? Boleh, mangga. Ya, saya bacakan dari Bunda Hamida, usia anak 4,5 tahun di Jayapura. Awal diagnosanya GDD, Global Delay Development, sekarang sudah bisa jalan, bisa bicara, sudah mulai lancar, namun nggak jelas, mungkin pengaruh gigi atas habis. Sekarang maunya lari terus, nggak bisa diam, apakah anak saya termasuk hiperaktif atau aktif, Pak? Ya, yang jelas gini nih, anak-anak yang dia itu habis GDD gitu ya, habis mengalami keterlambatan, dia itu kayak gini nih, kayak saat dia sudah mampu, dia kayak keluar dari hutan gitu, kayak keluar dari hutan. Dan memang anak dengan GDD itu dia kontrolnya yang masih kurang nih Bun, jadi kontrol yang nantinya harus perhatikan. Dan hati-hati ya, ini saya tidak nakut-nakutin gitu. Jadi anak dengan GDD itu kalau stimulasinya tidak rata itu dalam artian segera harus menstimulus area yang lain. Nah, saat nantinya area yang lain tidak terstimulus dengan baik, nantinya akan terjadi gangguan nih. Jadi gangguan GDD itu disebabkan karena adanya area yang tidak matang di otak. Nah, GDD itu biasanya ada something di otaknya. Nah, ini yang menyebabkan dia akhirnya kemampuannya itu akan yang ditakutkan kalau nantinya tidak memaksimalkan si area-area tadi itu akan terjadi yang namanya ID atau intellectual disability. Jadi nantinya dia akan IQ-nya kurang dibandingkan anak yang lain. Nah, ini yang mumpung sekarang ini masih di 4 tahun, jadi masih mempunyai waktu sekitar 1 tahun lebih untuk memanfaatkan usia emas ya. Usia emas itu kan cuma 2 kali ya, 0-2, 2-6. Nah, jadi manfaatkan usia emas yang sekarang ini masih ada itu untuk segera menstimulus termasuk kekuatan otot oral motor. Karena anak dengan GDD itu ototnya lembek, semua otot. Jadi ototnya itu, nah jadi usia emas ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi usia emas itu 0-2, 2-6. Jadi sampai 6 tahun. Jadi sekarang ini masih punya waktu 1 tahun sekitar 1 tahun 10 bulan ya. Kalau tadi 4 tahun 2 bulan ya. Jadi itu, dan segera matangkan kekuatan otot yang lainnya. Bukan hanya si gross motor aja. Jadi ngejar jalan itu jadi nggak penting. Karena kenapa? Karena harus dikuatkan otot yang lainnya. Nah, otot itu nanti dibagi menjadi 3. Gerakan motorik kasar, gerakan motorik halus, dan gerakan motorik oral. Jadi gerakan motorik oralnya tadi ini berhubungan dengan si ini rahangnya, bibirnya, giginya, lidahnya. Nah, ini nanti hubungannya sama si kejelasan berbicara tadi, meniru dengan jelas. Nah, kondisi otot-otot yang lembek pada rahang, bibir, lidah ini akan mempengaruhi pada tingkat tadi. Dan ini akan berpengaruh besar pada si intelijensia tadi. Jadi apakah itu otot-otot terlatih dengan baik atau tidak itu saling gini nih, mana telur mana ayam. Jadi IQ berpengaruh pada si otot akan berpengaruh pada IQ. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang nanti harus dilakukan. Jadi segera latih dengan baik si 3 otot ini, motorik kasar, jadi kemampuan melompat, memanjat itu harus diatur dengan baik, dan kontrolnya, ingat kontrol. Jadi kata kuncinya adalah kontrol gerak. Jadi anak yang tidak terkontrol dengan baik itu biasanya karena kurangnya aturan yang diterapkan di rumah. Nah, jadi kembali lagi, ayo dong, jangan pelit-pelit untuk mengontrol anak, jangan malas-malas, intinya gitu tuh. Jadi jangan malas-malas, nih hubungannya sama si saraf soalnya. Jadi otot rangka tadi itu sangat tergantung si organ indera dan nantinya berhubungan dengan jalur saraf tadi. Nah, ini kesalahannya sudah GDD, anaknya itu dibiarkan tanpa arahan. Jadi cuma ditemenin doang, tidak diarahkan. Diarahkan itu ada dikontrol. Nah, jadi ini yang sangat
kembali lagi dua hal ini tadi, interaksi dan arahan, dan jangan dibiarkan anak liar tanpa arahan. Kata kuncinya. Dan segera stimulus hal-hal yang tadi penting banget tadi itu, kontrol untuk motorik kasar, motorik halus, dan motorik oral. Gitu. Termasuk bicara bahasanya. Jadi termasuk 4 tahun nih, 4 tahun ini harusnya sudah dihitung nanti Bunda siapa tadi tuh harus menghitung 4 tahun itu harusnya 1.600 kosakatanya. Dan kalau enggak terlambat ya tadi, mohon maaf, jangan sampai nanti dia IQ-nya kurang gitu. Itu yang nanti harus diwaspadai buat Bunda Hamidah gitu ya, buat Bunda Hamidah di Jayapura. Begitu. Ternyata nggak berasa waktunya sudah 1 jam. Ya, oke, satu lagi boleh deh dari yang raise hand. Silahkan Bunda Mila. Halo, Iya, Bunda. siang. Ya, siang, Bun. Iya, Pak Tri, saya kemarin tuh sudah ke ke Yamet Surabaya Selatan. Sudah dikasih hasil asesmennya, ternyata anak saya ASD, terus disertai dengan hiperaktif, impulsif, sama gangguan konsentrasi juga. Terus saya mau tanya, tapi masih belum asesmen nih, Pak Tri. Belum dapat jadwal asesmennya. Iya. Terus sekarang saya mau tanya, kan tadi itu atas namanya anak saya Muhammad Devanka Anantara. Oke, iya. Tadi kan di-mention soal mending ya dokter ya. Mending itu sampai berapa kali nih dok baru kita kasihkan? Seumpama saya udah beberapa kali sih nyoba itu seumpama susu. Terus jadi, saya suruh untuk ya, jadi mending itu 3 kali anak nggak bisa dibantu. Jadi mending itu jangan sampai membuat anak stres. Jadi ini adalah 3 kali anak nggak bisa dibantu. Jadi 3 kali. Jadi misalnya contoh gini, liatin saya ya gitu. Ini saya buang dulu deh ininya, backgroundnya supaya lebih kelihatan. Jadi, nah jadi gini nih. Ayo nih, misalnya contoh ini saya ambil background ya. Ayo coba bilang coba minta dulu. Nah minta gitu. Tunggu 2 detik responnya. Jadi kita tunggu 2 detik. Tak. Kalau nggak ada, nah ulangi lagi toel anaknya, minta. Nah minta tadi ingat tuh tunggu detik lagi. Jadi perintah itu ada 3 sebenarnya. Perintah 1, ada perintah 2, perintah 3. Nah jeda ini 2 detik. Jadi ini saya ulang lagi nih dari siklus awal. Ayo coba minta. Tunggu detik. Tak. Kalau nggak ada toel. Minta. Nah waktu membuat perintah yang kedua itu nadanya agak naik. Tadi ayo minta. Terus yang kedua, minta. Nah, yang ketiga, minta sambil tangannya diarahin gini. Jadi gitu, dibikin tangannya minta. Tapi ingat loh, tadi kan ada 3 gerbang loh, Bun. 3 gerbang itu adalah yang penting arahin dulu tuh anaknya. Jadi anaknya diarahin dulu. Jadi jangan fokus ke mendingnya. Fokus di syarat yang pertama dulu, eye contact. Jadi ingat nih. Jadi syarat yang pertama adalah eye contact. Eye contact-nya dulu yang diperlukan. Tadi kan ada 3. Kontak mata, tangan minta, sama cium. Nah, jadi jangan langsung fokus ke mendingnya. Bukan mending yang diutamakan, tapi kemampuan dia dalam eye contact terlebih dahulu. Jadi, Bunda nanti harus perhatikan bahwa prasyarat untuk berbicara itu adalah namanya eye contact atau joint attention. Nah, ini adalah 14 prasyarat yang harus dimunculkan. Ini nanti akan diterapi nih. Bunda boleh screenshot ini nih. Jadi ada 14 yang nantinya akan diajarkan terlebih dahulu. Nah, mending itu ada di urutan nah, jadi untuk berbicara itu nanti akan ada namanya menganticipation nih. Nah, dia itu masih ada jauh banget nih. Jadi harusnya yang pertama dulu nih namanya joint attention, kontak mata. Nah, kontak mata ini boleh sambil diarahkan ke arah kita. Makanya kenapa nih gini nih, diarahkan kayak gini nih bentuknya. Jadi diarahkan. Nah, kenapa ini harus sejajar kepala kita? Jadi kepala kita harus sejajar dengan kepalanya anak. Jadi
ini yang sangat harus diutamakan ya. Jadi kontak matanya dulu, baru tangan minta, baru cium tadi. Nah, cium pun itu tidak berupa verbal cium, verbalnya, tapi yang actionnya dulu, nempelnya bibirnya dia ke pipi kita, gitu. Kan kalau di terapi kan kita nggak pakai pipi ya. Kalau di terapi kan pakainya kiss bye. Ayo kiss bye dulu. Nah, itu untuk memancing si verbal mending tadi, mau minta, nah kayak gitu, itu stimulusnya lumayan jalurnya panjang gitu, jadi panjang sekali untuk menghasilkan si mending minta, gitu Bu. Jadi ingat tadi 3 tadi, kontak mata dulu, tangan minta sama cium, gitu Bu. Bunda Mila. Oke, iya. Terima kasih Pak. Nanti akan lebih dijelaskan lagi waktu assessment kok. Jadi karena Bunda belum dijelasin. Gitu, oke, ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang juga, Bun. Oke, Bun, ini udah lewat 7. Saya kembalikan ke Bunda moderator untuk di close. Sudah di 8 menit, Pak. Iya, mangga, silahkan ditutup saja. Nanti lain waktu kita akan buat kelas lagi. Pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya ya Pak ya, tapi karena kita ya, kayaknya trouble ya Bun ya. Suaranya nggak terdengar dengan jelas. Malah ada suara nyanyian nih. Ya, halo? Ya, nih jelas. Halo? Ya. Ya, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena kita terbatas waktu ya Pak ya. Iya, Bu. Iya. Mungkin ada closing statement dari Pak Tri? Oke, baik. Masalah konsentrasi itu sebagai masalah penutup. Ya, oke, baik. Masalah gangguan konsentrasi itu masalah yang sangat umum sekali gitu ya. Apalagi setelah pandemi ini itu banyak bermunculan gangguan masalah konsentrasi. Masalahnya tadi banyak banget penyebab awalnya. Gara-gara anak itu tidak disosialisasikan, anak itu cuma di rumah saja, anak itu cemas, anak itu tidak terarah, di rumah mungkin juga kurang arahan gitu ya. Ini yang penting sekali kenapa orang tua perlu 2 hal tadi, mengarahkan dan melakukan interaksi, termasuk menstimulus tadi seperti yang ada di modul, bikin jadwal itu penting, karena itu adalah arahan kita untuk anak. Sesuai dengan on the track pada jadwalnya itu akan sangat penting, membuat anak itu punya mindset pola kegiatan di otak. Nah, mindset pola kegiatan di otak tadi awal anak terstruktur, anak tidak liar. Nah, itu gagalnya tadi itu awal dari gangguan konsentrasi. Makanya, ayo beresin masalahnya. Jangan sampai lepas usia emas tadi, ingat usia emas sangat penting 0-2, 2-6, dan mumpung masih bisa diberesin. Oke, itu aja dari saya. Mungkin kita akan bikin kelas lagi nanti di lain waktu, dan nanti silakan bergabung kembali di kelas-kelas berikutnya.